warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madia, ya, Kediri, tepatnya di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Pesantren. Pun jamaah hadirin undangan, baik yang di majelis maupun yang di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Semoga senantiasa mendapatkan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada kata yang pantas dalam kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami ing ngersa dalem Gusti Kang Maha Agung, di mana kita pada kesempatan malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka taklim muta'alim khusus tentang ilmu ketuhanan atau ilmu tauhid, yang materi kita pada malam hari ini adalah apa akibat bagi manusia tatkala di dunia tidak mau untuk mendekat dan bertemu Tuhan Yang Maha Esa. Apa akibat satu manusia ketika saat di dunia tidak mau hatinya merapat, mendekat untuk bertemu Tuhan? Nyun sewu, tidak mengurangi rasa hormat dumateng Bapak Operator, refep dicilikno didik. Nah, refep. Nah, refep. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan hal itu, di dalam ajaran Islam ada dua poros atau dua jalur. Pertama, jalur syariah atau jalur untuk mendidik jasmani kita supaya melakukan segala hal apa yang Allah perintah dan meninggalkan segala hal apa yang Allah larang. Tapi saya tidak berbicara di ranah ini, enggak. Saya berbicara di ranah jalur dinut tauhid, agama yang mengajarkan ruhaniyah untuk mengesahkan pada Tuhan, untuk mengesahkan pada Allah,
Dan ini juga telah Allah sampaikan terhadap seluruh nabi dan rasul untuk membawa visi dan misi ketuhanan. Dan ini merupakan satu wahyu yang paling inti. Dan ini Allah tuangkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Di situ Allah katakan, Muhammad, aku tidak mengutus utusan sebelum dirimu, berarti termasuk dirimu, kecuali ilayya annahu la ilaha illa ana, harus menyampaikan tentang ketuhanan ana. Ini supaya apa? Fa'budun, supaya umat manusia ini betul-betul ketika saat di dunia hatinya itu bisa nyawiji, bisa mengesahkan kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah. Dari saudaraku yang ada di Nasrani, sebutan Tuhan Allah, Islam Allah, Hindu beda lagi, Buddha beda lagi. Nama ini jangan dijadikan sebagai fanatik egoisme, akhirnya menyalahkan satu dengan yang lain. Jangan. Orang tidak akan menyalahkan terhadap orang lain tentang masalah ajaran atau tentang masalah agama manakala orang itu sudah sampai pada ajaran ketuhanan. Saya ulang, orang tidak akan menyalahkan terhadap orang lain terkait masalah kepercayaan atau agama kecuali orang itu sudah masuk di dalam pengajaran ketauhidan atau ketuhanan. Sebab mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita sudah bicara tentang ketuhanan, itu kita harus meletakkan bendera. Yang tadinya ada bendera berwarna ini, berwarna itu, diletakkan dulu. Status sosial diletakkan dulu. Baru ketika kita masuk di dalam pengajaran tauhid atau ketuhanan, bisa kita menerima. Sebab dengan ajaran tauhid ketuhanan inilah Anda akan bisa mengenal dalam diri Anda tentang nafsu, tentang diri Anda siapa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami hadir di sini untuk mempersatukan umat manusia yang asalnya hati masih ada hasud, rasa benar sendiri, rasa pangkat sendiri, rasa kaya sendiri, rasa bisa sendiri. Ini nanti akan gengsir, ini nanti dengan sendirinya akan sumeleh. Disitulah nanti jenengan akan menemukan kedamaian hidup yang hakiki. Disitulah nanti Anda akan menemukan satu kebahagiaan yang kekal. Sebab kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kekal hanya satu: bertemu terhadap Tuhan yang Maha Esa.
Sebelum kami masuk dalam pembahasan surat Al-Ankabut, Pak, ini di dalam Al-Quran membahas tentang materi kita. Surat Al-Ankabut ayat 21, 22, 23. 3 ayat. Tolong yang punya paketan dibuka. Surat Al-Ankabut ayat 21, 22 dan 23. Sebelum kami masuk di materi itu, ketahuilah Bapak Ibu, entah kita sebagai umat manusia beragama apapun, manusia hatinya, jiwanya digolongkan 2. Ada jiwa manusia yang hatinya itu bergantung, selalu rindu, ingin berjumpa kepada Tuhannya. Sehingga umat Islam yang hatinya seperti ini, dimanapun dia berada, fa'aina man tuwallu fathamma wajhullah, hatinya selalu ingat tentang ilahun wahid. Allah wujudnya adalah ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa, itu sangat dekat pada kita. Bahkan di dalam surah Al-Khatib Allah bersabda, wal awwal wal akhir wal zahir wal batinu. Dekatnya Allah itu ada di dalam dan di luar diri kita. Ini di awal dan di akhir segala hal acara. Artinya segala hal apa yang muncul dan timbul pada seluruh makhluk itu bersumber dari ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa. Jikalau hati seseorang yang pertama ini bergantung terhadap Tuhannya, maka setiap saat dan waktu hati itu ada koneksi, ta'alluq, hubungan terhadapnya. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Hatinya dalam kondisi terang benderang. Ini dalam Islam disebut ilmu tasawuf loh Pak ya. Jadi saya mohon maaf tidak membedah di dalam jalur ilmu syariah, tapi saya membedah di dalam ilmu tasawuf atau ilmu hakikat yang di dalam Al-Quran disebut dinul haq, ai dinut tauhid, agama yang mengajarkan terhadap umat manusia untuk mengesahkan pada Tuhannya. Bapak Ibu, orang yang golongan pertama ini, golongan yang selalu condong hatinya kepada yang Esa, maka apapun aktivitas yang Anda lakukan secara fisik, hati Anda selalu ada koneksi. Lam fiso malaha, tali yang tidak bisa diputuskan. Bapak Ibu, khusus untuk umat Islam, untuk mencapai derajat inna akramakum indallahi atqakum ini, proses kita melalui beberapa ajaran di dalam syariah.
Iya. Akhirnya jenengan kali kula kalau bersikukuh terus di dalam ajaran ini, mohon maaf, kita tidak akan tahu nyatanya nafsu. Kita tidak tahu musuh sesungguhnya kita sebagai umat manusia yang disebut nafsu. Gak tahu. Sementara Kanjeng Nabi dawuh, jihadul akbar, umatku besok mengalami satu perang yang amat besar, yaitu melawan hawa nafsu. Bagaimana mungkin kita akan bisa menang sementara kita tidak tahu musuh kita? Gak mungkin lah. Mungkin sampean tanya terhadap Pak TNI yang pernah ditugaskan untuk misi peperangan tahun 90 ke bawah di timur-timur, ya. Bagaimana mungkin kita akan menang melawan musuh? Kita tidak tahu sana, sana tahu kita. Sama dengan nafsu. Yang nafsu itu bersemayam di dalam kolbu kita, di dalam hati ini. Ini yang kita tidak tahu. Padahal Allah jelas mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, innahu sak temeni nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang nyata. Sesungguhnya nafsu mungsuhmu iku mungsuh sing nyata. Mana? Enggak tahu. Mengapa demikian? Karena pandangan kefahaman hati kita belum masuk di dalam jalur ketuhanan. Kita masih muter-muter di dalam pengajaran jasmani, belum rohani. Masih syariat, belum hakikat. Padahal Allah katakan tentang Islam di dalam Al-Baqarah 208 tadi, udkhulu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah hale sampurna. Kafah niki jadi hal niku wonten sahibul hali. Berarti keadaan kita umat Islam pada umumnya imannya itu belum ihsan. Iman kita masih campur baur. Ini mohon maaf, jangan salah paham, ya. Jangan salah paham. Mengapa Allah katakan yang dimukhotobi atau yang dipanggil itu amanu, orang yang sudah beriman, bukan orang muslimun, orang yang sudah masuk Islam? Mengapa yang dipanggil orang yang beriman? Karena Islam kita, Pak, belum lengkap. Lengkap Islam itu kan ada 4. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Syariat, thariqat didik jasmaniyah, hablum minan nas, akhlak ijtimaiyah. Hakikat ma'rifat didik ruhaniyah kita untuk berhablum minallah langsung, gitu. Ini akhlaknya ilahiyah. Rasulullah Muhammad itu sudah dikasih hadis, innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlak. Aku tidak diutus oleh Allah ke bumi ini kecuali menyempurnakan, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak jasmania ning syariat hablum minan nas. Akhlak ilahiyah ning ruhaniyah hablum minallah langsung. Ini yang umat Islam gak mikir.
Akhirnya apa? Saling menyalahkan pada orang lain. Terus kapan damai ini kita itu kapan? Hidup di dunia hanya cuma satu kali. Kita aja sama-sama Islam, manakala Islam kita masih secara jasmani masih lirik-lirikan pada yang lain, masih menyalahkan, membenarkan diri kita, menyalahkan orang lain. Ayolah kita sadar. Nyun sewu, gara-gara makola yang gak bener iki dadi geger antara sesama muslim. Gara-gara tidak sama antara kunut dan tidak kunut, tahlil dan tidak tahlil, itu aja tengkar. Kapan? Maju jenengan kapan? Kapan damai ati sampai kapan? Sementara kita ini sudah ditunggu kematian yang akan menjemput kita yang kita tidak tahu. Makanya Allah panggil itu orang yang beriman. Udkhulu mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah hali sampurno. Artine Pak, kita manusia ada jasmani, ada rohani. Didiklah jasmaniamu dengan hukum syariah dan didiklah rohaniahmu dengan hukum hakikat. Dengan begitu kesempurnaan keislamu antara hablun minan nas dan hablum minallah itu seiring sejalan. Ini laksana kita jalan kaki kanan dan kaki kiri, enak, nggak pincang, enak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Terus bagaimana kita cara untuk menaikkan keimanan kita menuju ke ihsan, khusus di dalam agama Islam sudah diberikan Allah cara. Dan itu juga dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sebelumnya. Kalau terhadap Kanjeng Nabi bisa dibuka di dalam surat Ali Imran ayat 31. Bisa dibuka di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ali Imran 31, Al-Ahzab ayat 41-42. Dalam Ali Imran Allah katakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad dalam, jikalau umatmu, umat manusia ingin betul-betul mencintai aku, ini bukan Allah nama lo ya. Ini yang dimaksud Allah adalah kul huwallahu ahad. Ahad, ahadnya, esanya, esa. Bukan Allahnya, tapi esanya. Walaupun di situ lafadznya itu in kuntum tuhibbunallah, Allah. Maksudnya Allah itu ilahun wahid. Buka ning tafsir Jalalain, buka ning tafsir Munir, tafsir Mundir Ibnu Katsir, ilahun wahid. Berarti apa? Untuk seluruh umat manusia.
agamamu apapun, silakan. Jikalau kau betul-betul ingin mencintai Tuhanmu dengan benar, jikalau kau ingin mencintai Allah dengan benar, umat Islam, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasul. Kalau bahasa Tuhan, ikuti utusanku. Akhirnya Rasul mengatakan fattabi'uni, ikuti aku. Apa yang harus kita ikuti terhadap Rasul? Jelas sudah diajarkan oleh Tuhannya. Setiap nabi dan Rasul syariatnya beda-beda. Ya. Yang syariatnya secara dikukuhkan untuk mendidik jasmani kita. Contoh umat Islam syariati sholat, berarti sing jungkar-jungkir jasmani. Hafidhu ala sholawat, Al-Baqarah 238. Jagalah sholat 5 waktu itu. Iki syariat. Berarti dilakukan secara jasmani. Tapi ayatnya gak berhenti di situ. Ada wawu ataf. Wassolatil wusto. Ruhmu harus juga ikut sholat. Kalau bahasa seluruh agama, jikalau dirimu ingin betul-betul mencintai Tuhanmu dengan benar, maka ikuti Rasulmu. Sing Rasulmu masing-masing itu sudah aku didik bagaimana caranya ruhaniyah atau jasmaniyah menghadapku. Yang syariati dewi-dewi. Nek wong Islam syariati nang masjid, nek saudara Nasrani syariati dohiri nang gereja, nek saudaraku di Hindu Buddha nang ke pundi wihara, situ ya apa? Pura. Leres ya? Silakan, ikut jasmani. Ingat, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Gusti Allah Tuhan itu enggak melihat jasadmu. Entah kau sopo masjid, sopo gereja, sopo wihara, sopo, oh bahasa Indonesia sopo itu. Masuk pura, masuk masjid, monggo. Walakinnallaha yanduru fi qulubikum, yang dipertanyakan Tuhan yang Maha Esa. Kau ajak kemana hatimu? Kau hadap kemana? Ini wajahtu wajiyakah? Ataukah ini wajahtu as-samawati wal ardh? Menghadap ruhaniyahmu ikut terhadap yang Esa, apakah kepada yang lain? Artinya pada mafis samawati wa mafil ard, makhluk yang ada di langit apa di bumi, terserah. Gusti Allah iku yanduru fi qulubikum, melihat hatimu. Maksudnya hati, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya mengatakan al-qalbu ay ar-ruh. Yang dimaksud hati itu bukan seperti hatinya ayam, hatinya kambing, bukan. Yang dimaksud hati di sini adalah ay ar-ruh, jiwa, ruh.
iku ini bisa dilongi titik kira-kira nyuwun tolong tidak mengurangi rasa hormat, memohon iku dilongi titik ngoten. Pun oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita sudah masuk di dalam ajaran ketuhanan, maka manusia itu dibagi dua, hatinya, jiwanya. Ada jiwa yang Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Hati terang benderang dikarenakan hati ini selalu berzikir pada Allah. Satu. Yang kedua, ada jiwa manusia, ruhaniyah manusia ini dalam keadaan gelap. Karena apa? Karena selalu ingin bertemu kepada selain ilahun wahidun, selain Tuhan yang maha apa? Ketemu apa? Ingin ketemu apa? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawiyah, baik secara materi maupun non materi. Hati atau jiwa kalau sudah kesensem, bahasa Indonesia kesensem, terpesona, aku terpesona. Kalau sudah terpesona dengan kenikmatan kehidupan duniawiyah ini, pasti gelap mata hatinya. Oke, gara-gara politik berani untuk membunuh lawan. Gara-gara politik. Estu niki. Insya Allah. Yang penting tujuan saya hasil apa? Dunia. Orang-orang yang seperti ini jiwanya gelap Pak, gelap. Sebab apa? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Al-Baqarah 257. Karena suka-sukanya hati ketemu selain ilahun wahid, hatinya selalu ingin ketemu selain Allah. Akhirnya apa? Pingin mewah segala-galanya. Allah ya Karim. Pertanyaanku, sampai kapan? Kita yang ada di golongan dua pasti selalu lalai pada Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai. Allahu Akbar. Misali sing dingen-ngene ngati apa Pak? Ibu mau tukaran sampai Pak gara-gara masake kasinen. Ngene iku yo mlebu nang ati. Nggih napa mboten? Iki persoalannya kalau kita ada golongan dua. Insya Allah. Persoalan satu datang, selesai, pasti datang lagi, silih berganti. Intine jiwa kita tidak akan pernah mengalami satu kedamaian, satu kenyamanan. Gak akan pernah. Sampai kapan? Hatta idza ja'athumus sa'ah baghdah, sampai kematian. Nice. Sekarang tinggal kita sendiri. Mau terus seperti itu atau pindah di golongan yang kedua. Untuk bisa sampai pindah di golongan kedua, nanti solusinya. Malam hari ini kita khusus membahas apa akibat jiwa jikalau tidak mau bertemu Tuhan, sukanya bertemu selain Tuhan.
Apa akibatnya? Monggo, ayo dikaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'adzibu, bakal nyiksa sapa Allah. Maksudnya Allah bukan nama lo ya. Adalah alladzi asra bi'abdihi lail. Dialah dat yang maha suci. Orang Jawa mengatakan urip. Yang hidup itu ada di dalam dan di luar diri Anda yang Anda tidak merasa. Ini golongan kedua. Mesti gak merasa kalau Allah dekat. Nyiksa terhadap sapa man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Tuhan akan menyiksa terhadap seseorang yang Tuhan kehendaki. Siapa? Yang hamba kehendaki, golongan kedua tadi. Paham nggih? Oke. Wayarhamu, dan Allah memberikan rahmat. Tuhan akan menolong, Tuhan akan merahmati man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Berarti golongan kedua, golongan pertama. Iki golongan pertama yang selalu diberikan rahmat, pertolongan, syafaat oleh Tuhan karena mereka itu senantiasa hatinya ingat pada Tuhannya. Wa ilaihi, lan maring Allah ikutuk labuna dan kumpulake kabeh, dikembalikan. Tuhan Allah akan menyiksa pada hambanya yang dikehendaki dan memberikan rahmat pada hamba yang dikehendaki, yang semuanya akan dikembalikan pada Tuhan. Dua-dua, wama antum, lan ora ono sak temene sira kabeh iku bimukjizina, terlepas. Lesan basa Jawa, terlepas bahasa Indonesia. Sopo mereka, golongan kedua, golongan yang kedua niki, golongan yang hatinya tidak mau bertemu kepada Tuhan. Baik fil ardi ing dalem dunya, wala fil sama, ataupun ing akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat, golongan yang nomor dua ini tidak akan pernah bisa keluar dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dilungkas loh. Hati-hati. Cara Allah menyiksa terhadap golongan kedua, suka-suka Allah, suka-suka Tuhan yang Maha Esa. Dengan cara apa dia? Yun sewu. Fil ardi, ning bumi iki. Ketika Anda mendapatkan takdir yang tidak enak alias qadhi, hati sakit enggak? Panas enggak? Sakit. Padahal yang mendatangkan takdir yang gak enak qadhi, enak pasti, itu siapa? Ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa. Yang Tuhan yang Maha Esa itu tidak jauh dari dirimu, cuman kita yang merasa beliau itu jauh. Mohon maaf ya,
kita duduk di sini, kalau tidak karena dia, bisakah kita kumpul di sini bersama? Nggak bisa. Terus mengapa di dalam hati kita tidak merasa kehadiran Allah, kehadiran Tuhan yang Maha Esa di dalam diri kita sehingga kita bisa hadir di sini? Mengapa? Jawabannya sederhana. Karena jiwa kita masih tertipu oleh nafsu di dalam diri kita masing-masing. Sebab visi dan misinya nafsu dalam diri kita adalah innan nafsa la amrotum bisu. Melalaikan, menutup jiwamu dari Tuhanmu. Melalaikan hatimu terhadap Tuhan. Sehingga jo heran ketika kita sembahyang, ketika kita sholat, hati lalai pada Tuhan. Ingat kita pada urusan dunia. Apalagi yang habis cerai. Dilungkas golek maneh. Saking mangkel ini nanti. Gitu. Estu. Aku bertanya, sampai kapan jenengan keadaan rohania jiwa Anda seperti ini? Dijawab oleh Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu terjadi sampai mati. Naudzubillah. Jikalau hatimu tetap mendengarkan bisikan-bisikan nafsu di dalam hatimu. Sebab orang yang mendengarkan bisikan nafsunya masing-masing pasti tidak akan mendengarkan seruan Tuhannya. Enggak akan. Bisikan nafsu yang pertama adalah melalaikan hatimu pada Tuhanmu. Bisikan yang kedua, yastakhibunal hayatad dunya. Diajaklah jiwamu untuk bersukaria, bergendak ria, bercinta-cinta terhadap kehidupan kesenangan dunia. Penuh misteri, penuh tantangan, penuh misteri. Bang Haji. Iya. Kemewahan dunia secara fisik nggak apa-apa, silakan. Iya. Iku karena fisik boleh, tapi ruhaniahmu jangan kepencut. Jasmaniahmu boleh, karena kita butuh jasad ini ngelak ya ngombe. Lho nggih Pak, iki jasad, tapi roh gak elok-elok ngombe. Sing ngombe ku jasad karena kebutuhan jasmani. Gak punya rumah, papan, nyambut gai rumah. Untuk berteduh, jasad. Biarkah kehujanan, biar tidak kepanasan. Nek roh, iso aku danan banyu, kepanasan sinar matahari, ora iso. Karena jagati dewi-dewi, jagatnya tidak sama. Silakan. Ingin jadi pejabat, mulai dari Pak RT, Pak RW, Kadus, Kepala Desa, Camat, Bupati, Gubernur, Menteri, DPR, Presiden, silakan. Silakan, Tuhan tidak melarang. Tapi jangan melampaui batas. Artinya, ruhmu itu hanya untuk Tuhan. Ruhmu itu hanya untuk Allah. Ini wajah tu wajia, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku wajia kepada wajah Tuhan. Pun menghadap berarti bercinta hanya pada itu.
Jari Bang Haji. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati. Tapi kemewahan dunia apa terus sih? Hanya tipuan belaka. Terus dari itu waspadalah ad-dunya mata khayat ad-dunya, kehidupan dunia iku mataul hurur. Ad-dunya mataul hurur. Tidak ada kehidupan kenikmatan dunia itu illa mataul hurur, kecuali menipumu. Mengapa kita tidak merasa tertipu? Ruhaniah Pak yang ketipu, bukan jasmania. Karena kita mendengarkan seruan nafsu dalam diri kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi manusia siapapun, agama apapun Anda, kalau sudah kena bisikan nafsu dalam dadamu tentang kehidupan dunia, maka Anda akan tidak merasa kalau ditipu. Toh pada akhirnya jenengan tinggalkan enggak? Tinggalkan. Kita tidak bicara kematian. Kemewahan dunia yang bersifatkan non materi, jabatan, menjadi kepala desa, jabatan, menjadi bupati, jabatan, menjadi presiden, gubernur. Kalau sudah masanya game over Pak, lengser, nggak gitu toh? Lengser sudah. Mana yang kau banggakan tadi ketika saat menjadi kepala desa? Mana yang kau sombongkan ketika menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi presiden? Mana? Gak ada. Kembali ke Prabon. Tilem kari ngenteni kemati. Tadi Pak kita ketika jabat adigun adiguno sopo siro sopo awake dhewe ora ngerti. Allah. Itu akibat kita tidak mengindahkan seruan Kanjeng Nabi, ajaran Didinu Tauhid. Satu sisi kita mendengarkan seruan hawa nafsu. Ning dunyo awak dhewe selalu khawatir, selalu gelisah, selalu takut kalau jadi orang melarat. Sebab kita sugih, iku bentuk fil ardi, di dunia ini kita telah tersiksa. Belum di akhirat, belum setelah kita tinggalkan dunia. Ini di dunia saja. Intinya kita tidak akan menemukan kedamaian yang hakiki karena kita selalu bertemu nafsu lewat kesenangan dunia. Nah, satu sisi seruan Allah lewat dinu tauhid, ilmu ketuhanan, kita tinggalkan, kita tolak. Makanya dulurku sing ono muslim ya, yang masih ada di syariat thoriqoh, lekaslah, belajarlah ilmu ketuhanan, lekas belajarlah ilmu hakikat. Sing thoriqoh jok wiritan tok ae. Lho nggih, kula niki mantan wiritan wis mulai tahun 74 Pak. Lho nggih, mohon maaf lho ya. Bahkan saya terjadi masa di mana saya tidak melihat siapa-siapa. Saya melihat apa alam di sekitar saya itu, misalkan ya cagak lumuni, aku Allah. Air yang mau minum saya minum,
sebelum saya minum ngomong, aku iki Allah. Bayuh Pak, ora iso mangan, ora iso ngombe. Untung durung rabi waktu itu. Kok umpama wis rabi, bojoku arepe tak keloni, aku Allah gak sido, Pak. Hak. Lho abahku sendiri nguniku ora bingung. Ndelok posisi kejiwaan saya itu seperti itu. Lah pripun lho Pak? Saya 1 hari 1 malam dzikir siriku 20.000 wajib. Boleh dicicil, boleh enggak. Pernah kula niki sampak, mohon maaf loh ya. Waktu khususiyah Solo bakdo asar iki kula mboten ikut. Ngoten niku wong jeneng kula lari sik dereng balik Pak. Tonggo itu beli karambol. Ya sekitar tahun 76 gitu mungkin. Saweneng Pak. Karambol ini kalau sing bunder-bunder diselentik terus saged mblayu diwene kanji. Bane nggih ban sepeda niku biyen. Ireng-ireng niku lho. Kok tul saweneng lali khususiyah mulih karambol kula niki ning jeding diantem abah linggis. Wis jajal ya apa. Niku belum dzikir jarine, sirine tok aja 20.000. Wis mangkane koncoku dulurku khususnya muslim sing ana syariat dan thariqah ya. Kenalilah Allahmu yang memiliki wujud Allah itu yang mana. Kita itu sudah diajarkan di dalam Al-Quran cara mengenal Tuhan. Nama, sifat, zat. Terus terakhir, laisa kamislihi syai'un, yang tidak bersifat. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ini sudah termaktub di dalam Al-Quran. Makanya kalau belajar Al-Quran, ojo dari sisi tajwid tok, jangan. Pelajarilah dari sisi tafsirnya. Tafsirnya itu jangan tafsir muhakamah saja. Harus sampai ke tafsir mutasyabihahnya. Pelajari jugalah dari sisi ilmu balaghah manteknya. Jangan hanya kita belajar bayannya, tapi yo ma'aninya. Biar jelas, biar cetok. Kalau sampai niku belajar hanya dari sisi makharijul huruf atau tajwidnya dan menghafalkan, akhirnya hatimu akan takabur. Takabur. Apa sih takabur? Sombong. Rumangsa luwih apik katimbang wong liya. Hati-hati. Temen hati-hati. Anak saya 7 setugel. Iki setugel sian. Nggih, setugel. Seluruhnya aku pondokkan. Pondok yang menurut saya tidak promosi loh Pak ya. Baik mulai ilmu alatnya, ilmu fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu balaghah manteknya. Menurut saya lengkap sa ilmu tauhidnya. Di Kediri. Di Kediri. Saya dulu memang ada di Sumbersari Mbah Fikih. Ya, sing tahu Kepung Sumbersari Kencong. Berdekatan dengan Pari. Itu dulu.
Sampai anak saya sekarang, sampai lulus, di situ kan ada universitasnya. Kuliah sekalian, monggo. Yang barep, buri barep, pertama kedua putri-putri langsung digondol wong. Dirabi lho, Pak. Ya wis terserah. Cuman sing lanang tak takoki. Kok keimangan nopo terserah. Cuman situ hanterno untuk mendekat pada ilahun wahid. Mek iku. Urusan dunya sugih melarat padha wae. Artine nek bongko ya tinggalno. Ayo. Sing penting ruhaniyahnya itu kenalkan sama Tuhan yang sebenar-benarnya. Hanya itu pesanku. Anak kecilik gedekno gitu, tak didik sampai selesai. Sekarang silakan bawa. Tapi satu, hantarkan dia untuk bertemu Allah. Kalau siap silakan, kalau enggak siap balekno. Lah enak. Wis enak tok arek lanang karing nutuk tok ngeten. Ya toh? Kecilik ora ngopeni, gede-gede digondol wong. Padha masih kula biyen garwa kula nggih ngoten. Kecilik dingoni wong tuane gede langsung tak comot. Nggih, semua aku didik untuk ke situ. Jalan porosnya adalah ke Tuhan. Tidak saya perbolehkan pulang alias boyong kalau mereka belum mengenal tauhid. Percuma. Kita hidup di dunia ini, mohon maaf, hati belum menemukan kedamaian. Istilah bahasa saya, Pak, sebagai umat Islam. Percuma nek aku sholat jengkang-jengking tapi gak ketemu Allah. Wis titik. Pikiran. Sebab tolong dibuka dalam surat Al-An'am ayat 79. Mana di antara kita yang dikatakan masih menyekutukan terhadap Tuhan dan tidak? Jawabannya ada di situ. Ini sak temene ingsun. Iku wajah tu ngadepake wajah ingsun kepada wajah siapa? Wajia pada wajah Tuhan, wajah Allah. Di manakah wajah Allah? Dijawab di dalam surah Al-Baqarah 115. Wajah Allah itu fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah. Ning ngarepmu. Delok rene, iki lho. Iki lho ning ngarepmu iki lho. Lah enggak ada penghalangnya sih, Pak. Enggak ada toh? Enggak ada. Muhammad, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, katakan aku ikut dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan dekatku bahkan lebih dekat daripada urat leher. Bukan Allah nama yang ku maksud. Yang ku maksud adalah Al-Ahad, yang esa. Ya iki lho dulur. Dulu enggak berani, Pak. Berkata apalagi ndudono ngene iki. Lho sak digegemi. Kaum Khawarij, Pak, sampean.
Bahkan sampai romo-romo kita itu dawuh, kalau kau berani membuka rahasia ini, umurmu dikurangi. Bagi Krason tambah seneng. Lho nggih, bagi saya tambah seneng Pak. Ribut dunia iki terus-terusan. Rohku iki kebelenggu ambek jasadku, luwe ae golek mangan. Nek bongko lah gak golek. Nggih mboten. Ngelak jasad, ngombe. Mari ngombe kudu rokokan, ya boleh golek rokok. Ya nek ana dhuwit Pak, nek gak ana dhuwit gak tersiksa men. Malah aku golek otis.